Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Pratama dengan NIM 1417165. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat untuk tugas besar pengembangan aplikasi mobile, yaitu yang bernama aplikasi Reclock, di mana kepanjangannya adalah rekomendasi game lockdown. Langsung saja, di sini latar belakang dan tujuannya. Terdapat ada 3 poin untuk masing-masing latar belakang dan tujuan. Saya akan menjelaskan latar belakang dulu. Di sini adalah stres, pelampiasan, games. Di ketiga ini mempunyai keterkaitan antara satu sama lain, dimana di pandemi ini kita mengalami lockdown dan mungkin mendapati stres yang berlebihan, sehingga kita melampiaskannya ke games salah satunya. Tak semua games memiliki kemampuan untuk menghilangkan stres. Jadi di sini ada rekomendasi game agar kita bisa memilih game apa yang harus kita mainkan agar tidak stres nantinya. Tujuannya itu ada 3 juga, yaitu mempermudah orang dalam memilih game. Yang kedua, menyelesaikan tugas besar PAM yang pastinya. Dan yang terakhir, mengimplementasikan ilmu yang sudah saya pelajari selama 1 semester ini di mata kuliah pengembangan aplikasi mobile. Landasan teori di sini terdapat 4 poin, yaitu reservoir view, card view, API, dan database MySQL, di mana keempat ini merupakan spesifikasi khusus yang terdapat di pengembangan aplikasi mobile. Terus terdapat juga problem space, ada 2, yaitu nanti kita di aplikasi akan menampilkan rekomendasi game komputer maupun Android. Dan yang kedua itu adalah keberhasilan dari spesifikasi itu sendiri. Rancangan aplikasinya ada use case dan activity diagram, di mana use case diagram ini yaitu adalah terdapat beberapa tahap-tahap yang terjadi pada aplikasi ketika kita melakukan eksekusi. Yang di sini simpel saja, user dapat membuka rekomendasi game berdasarkan input yang dia masukkan, dan dia dapat melihat deskripsi, dan di deskripsi ada tombol website, di mana di situ akan menampilkan website yang akan dia berdasarkan game yang dipilih. Dan activity diagram di sini itu merupakan lebih rincian dari apa yang ada di use case diagram. Langsung saja ke testing aplikasi. Di testing aplikasi ini awal-awalnya terdapat splash screen awal, yaitu dimana ketika kita memencet tombol APK pertama kali akan keluar layar Reclock seperti ini. Terus yang selanjutnya splash screen pencegahan, dimana aplikasi ini bertemakan ada COVID-nya, jadi ada pencegahan, yaitu selalu untuk mencuci tangan dan selalu distance agar selalu menjaga jarak dan memakai masker. Terdapat ada 2. Selanjutnya yaitu choosing device screen, di mana di sini kita bisa memilih screen apa saja yang kita inginkan. Maksudnya apa saja yang ingin kita inginkan itu seperti apa yang ingin kita ketahui games, rekomendasi gamesnya, apakah komputer, apakah Android. Nah, apabila kita memencet salah satu diantaranya untuk Android misalnya, dia akan menampilkan list seperti ini. Dan untuk yang komputer akan seperti ini. Dan apabila kita mengklik salah satu game yang ada di list tadi, akan menampilkan description seperti ini. Dan untuk yang Android juga sama. Dan apabila kita mengklik go to website yang terdapat di description, dia akan menampilkan website. Untuk Android dia akan ke Google Play, dan untuk yang
game komputer, dia akan ke website game itu sendiri. Mungkin sekian, selebihnya untuk lebih jelasnya saya akan mempresentasikan di source code. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sebelumnya saya jelaskan di PowerPoint secara lebih rinci mengenai source code-nya. Di awal pertama kali kita akan melihat yaitu activity splash screen, di mana splash screen ini adalah memunculkan nama aplikasi yang saya buat, dan ketika sudah mencapai 5 detik, 5000 ini dalam hitungan milisecond, apabila di konversi ke second, dia akan, itu berarti 5 second atau 5 detik, dia langsung ke ilustrasi COVID, di mana ilustrasi COVID di sini itu yaitu adalah activity untuk mau pencegahan seperti ini. Dan yang selanjutnya itu sama, yaitu adalah pencegahan juga, ada dua. Yang pertama cuci tangan, yang kedua adalah social distancing dan menggunakan masker. Dan selanjutnya langsung masuk ke menu utama. Menu utama di sini berfungsi untuk sebagai percabangan di antara kita akan memilih ke komputer atau ke Android. Seperti ini tampilannya sebelumnya sudah dipresentasikan di PowerPoint. Nah, selanjutnya apabila kita asumsikan user mengklik komputer, dia akan ke komputer activity. Di sini komputer activity di sini dia akan menampilkan list-list game berdasarkan database yang ada. Di sini saya menggunakan JSON untuk nge-fetching data dari MySQL menggunakan ada dokumennya, nanti saya selipkan di zip, yaitu intinya file di sini berupa codingan untuk me-fetching data dari MySQL. Nah, untuk di metode load game list, dia akan meload game-game apa saja yang sudah di-fetching dari database MySQL itu sendiri dan mengambil semuanya. Dan ketika sudah diambil, dia akan ke direct ke list view adapter di sini, di mana list view adapter di sini berfungsi untuk menempatkan apa yang sudah kita ambil ke dalam layout yang sudah kita tersediakan. Layoutnya itu yaitu seperti ini, simple. Nanti data yang sudah di fetching atau yang diambil, dia akan di set di dalam list view adapter di sini dan akan mengembalikan return list view item ke komputer activity itu sendiri lagi, ke sini nih. Nanti dia akan mengembalikan, ketika di set adapter, dia akan mengembalikan berupa yang sudah jadi, istilahnya gitu, sudah masuk ke layout dan semuanya. Ini untuk yang komputer. Dan yang untuk Android itu sama saja, Android Activity, cuman perbedaannya itu kalau komputer tadi dia harus nge-fetching dulu dari database, sedangkan kalau di sini saya membuat API sendiri, di mana API ini sudah saya asumsikan di sini oleh server gitu. Jadi di sini JSON di sini dimaksudkan API itu sendiri. Jadi sudah terdapat di servernya sendiri. Dan di sini fungsinya kurang lebih sama, cuman perbedaan nama saja di sini. Perbedaan nama untuk mengambil get stringnya dari
dari JSON-nya itu sendiri. Sini dia akan mengambil, dan kurang lebih sama untuk selanjutnya, yaitu dia hasil dari fetching itu sendiri akan ditaruh di list view adapter di sini. Jadi dimasukkan, dan setelah sudah dimasukkan, apabila dari list tersebut dipencet atau ditekan, dia langsung ke direct ke on listener ini, ke description class. Dapat kita lihat di sini description class itu sendiri dia mengget dari hasil lemparan parameter yang ada di list view adapter. Di sini dapat kita lihat linear layout set on click listener, itu dimaksudkan saat kita mengklik salah satu games yang ada di list, dia akan intent ini akan melempar atau mengirim game komposisi game itu sendiri. Maksudnya komposisi itu sendiri seperti foto, nama, downloaded, description, dan link. Dia akan masuk ke sini dan akan di set semuanya ke layout description itu sendiri. Ya, dimana layoutnya seperti ini ya. Setelah itu, apabila kita mengklik go to browser, dia akan langsung arahkan ke link tersebut, link game tersebut, dimana link tersebut didapatkan dari list view adapter di sini. Sebelumnya dilempar ya link ke description. Nah, ketika kita buka, nanti kita pencet set on click listener, kita pencet tombol yang ini, kita lihat dulu XML-nya. Pencet ini go to website, ini dia akan ke website, ke link yang sudah tersedia. Mungkin segitu saja. Untuk selebihnya akan saya demokan di simulasi Android emulator. Di sini saya akan melanjutkan simulasi aplikasi yang saya buat. Sebelumnya saya menjelaskan source code. Di sini saya langsung pencet saja ya. Di sini sudah terdapat aplikasi yang saya buat. Clock. Di sini akan memuncul splash screen awal 5 detik. Dan di sini lanjutnya pencegahan, splash screen pencegahan maksudnya. Dan langsung ke menu activity atau di menu utamanya. Untuk memilih komputer apa, kita memilih rekomendasi apa yang kita inginkan di device apa, komputer apa Android. Di sini saya contohkan di Android. Nah, di sini akan menampilkan dari ini akan menampilkan. Contohnya saya akan mengklik Ragnarok di sini. Di sini ada deskripsinya, sini downloaded, maksudnya sudah berapa orang yang download. Ketika kita go to website, dia langsung ke Play Store. Ya. Itu untuk yang Android. Ini saya coba komputernya, akan menampilkan game-game untuk komputer. Saya di sini mengklik Resident Evil. Di sini akan muncul deskripsinya. Downloadnya juga sama. Apabila go to website, ini langsung ke website game itu sendiri, Resident Evil. Ya, mungkin segitu saja presentasi yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.